Tapi untuk yang hari ini kita pelajari hanya ada dua, yaitu translasi dan refleksi. Nah, pernahkah kalian memperhatikan motif batik? Ya, ada motif batik. Kemudian ternyata pada motif batik itu menerapkan transformasi geometri. Nah, bagaimana caranya dan konsep transformasi apa yang digunakan pada batik itu? Ya, kalian sudah saya beri bahan bacaan tentang translasi dan refleksi. Terus nanti akan jadi bahan ilmu untuk mengerjakan ini KPD kalian. Jadi sini dalam KPD ini ada beberapa motif batik, kalian bisa mempelajari. Kemudian ini bisa motif batik itu menerapkan transformasi geometri. Di sini ada. Nah, sama ini ada motif batik ini. Ternyata motif batik ini tersusun dari satu gambar dasar lingkaran ini. Lingkaran ini jika ini menggunakan refleksi atau pencerminan, mencerminkan terhadap subjek menghasilkan gambar kedua. Hari ini itu adalah kalian harus membuat desain batik sendiri. Membuat seperti ini. Tapi harus desain kalian sendiri. Caranya seperti ini. Jadi buat satu gambar dasar dulu, terus nanti di mau pakai transformasinya kan terserah, boleh pakai translasi, boleh pakai refleksi atau pencerminan. Kita bagi kelompok ya. Ada nanti kelompok yang laporannya itu berupa 3 dimensi dari motif batiknya. Terus nanti juga ada yang gambar biasa, tapi ini diwarnai sudah diwarnai yang bagus. Boleh di kertas manila, boleh di kartu merah. Kelompok yang berikutnya itu membuat dalam bentuk video. Dan kelompoknya ya, karena saya ada 6 kelompok. Tapi enggak. Cuma ke tengah. Pola ini menentukan desain, pola atau menentukan desain? Pola itu yang menggambar bukan? Oh, menentukan desain. Membuat aku tak mikir gunting ya di garis cekih Garis karton ujuk karton kardus
Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Naskul A'la, absen 1. Saya Mandaitan Harzaini, absen 20. Saya Novi Jodrita, absen 26. Saya Sabri Rahman Daulah dari absen 3. Langsung saja kita langsung ke jawaban yang nomor 1. Media apa yang akan kalian gunakan untuk menggambar pola batik? Tuliskan juga alat dan bahan yang perlu kalian untuk membuat batik. Yang pertama yaitu pensil, penghapus, lem, penggaris, pensil warna, jangka, budur, dan kertas karton. Di sini kita menggunakan konsep refleksi. Yang pertama itu ada nama bangun A1, B1, C1, D1, dan E1. Titik koordinat awalnya A1 yaitu min 4,0, B1 min 2,1, C1 yaitu min 3,3, D1-nya min 1,2, kemudian E1 0,4. Jenis transformasi yang digunakan yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Titik koordinat bayangan hasil transformasi yaitu titik koordinatnya 4,0, B2 2,1, C2 3,3, D2 1,2, E2 sama dengan 0,4. Kemudian ada bangun A1, B1, C1, D1, dan E1. Titik koordinatnya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Terus jenis transformasi refleksi terhadap sumbu X, hasil bayangan dari transformasi A4 yaitu min 4,0, B4 min 2,1, C4 min 3,3, kemudian D4 min 1,2, D4-nya 0,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan video kami. Sebelumnya kita akan presentasi perkenalan terlebih dahulu. Saya Nanda Bayu Budi Wibowo. Saya Khairanul Ainif. Saya Nanda Bayu absen 6. Saya Yoga Diraman, ini absen 34. Mari kita simak video. Kita simak videonya bersama-sama. Ya Allah lagu ning ngene. Yang B 2,4, yang C 4,4, yang D 4,2. Jenis transformasi yang digunakan refleksi atau cermin. Kartesius 2, titik koordinat A min 1,1, B min 2,4, C min 4,4, D min 4,2. Nama bangun segitiga sekutiku, titik koordinat awal A 1,1, E 0,4, F 0,1. Jenis transformasi
informasi, refleksi. Titik bayangan hasil transformasi, karakteristik 2, A min 1,1, E 0,4, F 0,1. Kok satu tadi menyampaikan bahwa yang digunakan adalah elips untuk membuat suatu batik. Lalu bangunnya itu direfleksikan. Untuk tanggapan dari kami itu presentasinya sudah jelas. Lalu titik koordinat awal dan titik koordinat yang telah direfleksikan juga sudah tepat. Kemudian dari kelompok 6, media yang digunakan tadi untuk presentasi adalah berupa video. Lalu bangun dasar yang digunakan adalah elips. Lalu bangunnya direfleksikan. Untuk tanggapannya sendiri, video tutorialnya itu sudah jelas. Cuma dari hasil yang disampaikan itu tidak ada titik koordinatnya. Jadi kita tidak tahu titik koordinat berapa yang harus digunakan untuk membangun suatu batik. Baik mempresentasikan hasil maupun menanggapi hasil dari kelompoknya masing-masing. Rata-rata menggunakan transformasi apa untuk menggunakan refleksi. Refleksi itu apa toh? Pencerminan. Pencerminan ada banyak macamnya. Apa saja? Refleksi terhadap sumbu X. Ada refleksi terhadap sumbu Y. Terus ada lagi ya Pak? Refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Terus apa lagi? Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Terus ada lagi ya Pak? Refleksi terhadap titik A asal 0,0. Terus ada lagi refleksi terhadap garis X sama dengan A. Terus ada lagi refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Ada banyak macamnya. Nah, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Banyak. Berjalan di rumah, kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.